Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban. Kurban secara bahasa berasal dari kata qoroba yang artinya dekat. Berarti ibadah kurban itu punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum berkurban itu ada dua. Pertama adalah wajib, kemudian yang kedua adalah sunnah. Yang mengatakan wajib itu adalah Imam Hanafi, yang mengatakan sunnah adalah Imam Syafi'i atau jumhur ulama. Nah, apa dalil Imam Hanafi mengatakan wajib? Dalilnya adalah surah Al-Kautsar ayat 2. Kemudian dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Mau wajada sa'ah wa lam yudhi fala taqrabanna hadza musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan tidak mau berkurban, maka kata Nabi, "Fala taqrabanna hadza musallana." Jangan engkau dekati tempat salat kami. Kemudian Imam Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Apa dalilnya? Surah Al-Kautsar ayat 2. Kemudian hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang wajib bagiku tapi sunnah bagi umatku. 3 hal itu, pertama adalah sholat duha, wajib bagiku, sunnah bagi umatku, kata Nabi. Yang kedua, sholat witir, wajib bagiku, sunnah bagi umatku. Yang ketiga adalah kurban, wajib bagiku dan sunnah bagi umatku, kata Nabi. Dari dalil yang ada ini, maka terlihatlah perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan ulama. Lantas apa fungsi kita memahami hukum itu? Kalau kita bisa memahami hukum itu, maka kita meyakini salah satu di antaranya. Dan itu memiliki konsekuensi terhadap apa yang akan kita lakukan dalam kaitannya dengan syariat kurban. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang yang meyakini bahwa kurban itu hukumnya wajib, maka itu artinya dia berkurban atas nama dirinya, jangan berkurban atas nama orang lain. Jika yang dikurbankan itu hanya satu bagian atau satu ekor kambing. Namun bagi kita yang berkurban dan meyakini hukum kurban itu sunnah muakkad, maka kita boleh berkurban bergantian. Tahun ini suami, tahun depan istri, tahun depannya lagi anak dan orang tua, atau siapa saja yang kita ingin untuk berkurban atas namanya. Nah, ini adalah konsekuensi hukum. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang muncul di masyarakat, bolehkah berkurban atas nama orang yang meninggal dunia? Jawabannya ada 3 perbedaan pandangan. Pertama, Imam Hanafi mengatakan tidak ada kurban atas nama orang yang meninggal dunia, karena kurban adalah syariat bagi orang yang masih hidup. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kurban atas nama orang yang meninggal dunia kecuali ada wasiat. Kalau ada wasiat, maka boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Baru yang ketiga adalah Imam Hambali mengatakan boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Karena Rasulullah bersabda, aku berkurban atas namaku dan umatku. Imam Hambali menafsirkan bahwa umatku itu ada 2, ada yang masih hidup, ada yang meninggal dunia. Berarti ada ruang di mana orang yang meninggal dunia itu boleh kita berkurban atas namanya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, bolehkah kita berkurban kalau belum akikah? Ingat hadirin, pertanyaan ini masih terus menyelimuti kehidupan umat Islam, bahwa ada yang takut berkurban dengan alasan dia belum melaksanakan akikah. Yang perlu kita catat untuk menjawab ini adalah, kurban itu syariatnya berbeda dengan akikah. Kalau akikah itu adalah syariat yang dianjurkan ketika anak lahir. Namun yang namanya kurban itu syariat yang dianjurkan oleh Allah ketika waktunya sudah tiba, yakni 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Jadi
Tidak ada hubungan antara kurban dengan akikah. Artinya bahwa kalau kita walaupun belum akikah, silahkan saja untuk melaksanakan syariat kurban. Kemudian muncul pertanyaan lagi, kurban itu yang terbaik yang mana sih? Apakah yang terbaik itu kambing atau lembu atau unta? Mari kita lihat beberapa sudut pandang. Kalau dari sudut pandang sejarah, jelas bahwa syariat kurban itu berasal dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sang anak tercinta, yakni Ismail. Kemudian dalam pelaksanaannya, Nabi Ismail yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim digantikan oleh Allah dengan seekor kibas. Kibas itu adalah sejenis kambing. Berarti dalam perspektif sejarah, yang terbaik kurban itu adalah kambing. Tapi dalam kajian-kajian fikih, misalnya tertulis dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, bahwa kurban yang terbaik itu adalah yang paling banyak manfaat dagingnya. Jadi kalau demikian, apa kurban yang terbaik? Kalau di Arab karena ada unta, maka untalah yang terbaik. Maka lihat dalam sejarah, Nabi banyak berkurban tuh dengan seekor unta. Dengan unta, Nabi kurban 100 ekor unta dan seterusnya. Nah, tapi di Indonesia tidak ada unta, maka yang terbaik itu adalah lembu. Namun tidak perlu kita berdebat, karena dalam Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam perspektif Al-Quran. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Dalam tafsir, ketakwaan itu dimaknakan dengan keikhlasannya. Artinya apa? Artinya bagi kita yang berkurban, tak usah dipermasalahkan apa jenis kurbannya, tak perlu. Yang perlu adalah tanamkan keikhlasan di dalam hati kita ketika berkurban, dan yang dinilai oleh Allah bukan darahnya, bukan juga dagingnya, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bahagian dari cara kita memahami syariat kurban. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita melaksanakan syariat kurban ini dalam kehidupan, ya, sistem pembagiannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sepertiga itu untuk pekurban, sepertiga untuk orang miskin sebagai sedekah, dan yang sepertiga lagi untuk orang kaya sebagai hadiah. Lantas bagaimana dengan keberadaan orang kafir yang ada di sekitar kita? Bolehkah orang kafir itu kita kasih bagian kurban? Orang kafir tidak punya hak untuk menerima kurban. Tapi barang siapa yang sudah menerima daging, misalnya pekurban, boleh dia mensedekahkan daging yang ia sudah dapatkan untuk orang kafir atau orang yang di luar Islam. Karena kalau sudah menjadi milik kita, maka boleh kita memberikan kepada siapa saja. Dan ingat, sedekah tidak terbatas kepada orang-orang yang manapun, tapi sedekah itu bebas kemana saja kita mau. Yang jelas kita memberikannya dengan keikhlasan. Jadi orang kafir juga boleh menerima sedekah. Tapi kalau kita berikan kupon khusus dari panitia atas kebijakan panitia, bukan bagian dari kurban yang kita kasih, maka itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi terkait dengan kurban ini yang bisa kita sampaikan, uraikan, misalnya terkait adab penyembelihan hewan kurban atau panitia kurban. Kemudian ada lagi terkait dengan hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari syariat kurban. Nantikan video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.